Sekarang akan aku ajarkan sedikit teknik atau cara berdoa dalam tingkat yang tertinggi, yaitu meminta agar supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Insya Allah. Atau bahasa lain, ilmu sifat lidah. Ilmu ini sangat berbahaya bila salah digunakan. Cara untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membuka sedikit rahasia. Bagaimanakah caranya supaya doa kita bisa cepat terkabul? Namun sebelum sampai pada pembahasannya, aku ingin membawa kalian semuanya untuk mengetahui rahasia di balik doa. Mungkin sudah banyak para guru-guru di luar sana yang mengajarkan tentang teknik dan tata cara berdoa agar bisa cepat terkabul atau doa yang kun fayakun. Namun kali ini aku ingin memberikan penjelasan perihal mengenai doa supaya bisa kun fayakun. Dengarkanlah ini baik-baik sebelum kalian berharap agar doanya bisa cepat terkabul. Kalian harus mengetahui bahwa yang mengabulkan doa kalian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukankah jika kalian ingin bertemu Allah, syaratnya kalian harus bersuci terlebih dahulu? Contohnya, seumpama di ketika kalian hendak mengerjakan ibadah sholat, bukankah sholat adalah suatu sarana pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil air wudhu, tujuannya untuk bersuci. Dari sini kita faham bahwa syarat untuk bertemu dengan Allah adalah harus suci, yang artinya buang segala perkara-perkara yang berbau dunia, termaksud keinginan, cita-cita, harapan, dan juga dirimu. Tujuan engkau membasuh kepala atau kening bermaksud menyuruhmu untuk membuang segala kepintaranmu, angan-anganmu. Buang pikiran yang menghalang dirimu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termaksud juga hajatmu. Sebab semasih ada sesuatu yang selain daripada Allah ada dalam dirimu, itulah yang dinamakan hijab. Karena makna hadas dari kacamata kesufian adalah wujud selain Allah atau wujud ghairullah. Jadi kita itu baru bisa dikatakan suci setelah kita sudah serahkan semua apa yang ada pada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita telah bersih atau suci, maka barulah saat itu kita layak untuk memasuki pintu majelis Tuhan. Namun apabila kita masih lagi ada wujud ghairullah, maka belum bisa lagi dikatakan bersuci dan masih menanggung hadas. Dan kita pun sudah sepasti-pastinya tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menjadi persoalannya adalah jika kita tidak bisa bertemu dengan Allah, lalu siapakah yang akan mengabulkan doa dan permintaan kita? Jawab, tentu saja tidak ada satupun makhluk yang bisa mengabulkan doa kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, jika semua angan-angan, cita-cita, harapan, hajat atau keinginan kita
semuanya kita tinggalkan agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah caranya kita bisa berdoa kalau semuanya kita singkirkan dari diri kita? Jawab, itulah yang masih banyak orang belum mengetahuinya. Lakukanlah dulu pendekatanmu kepada Allah, itulah yang utama. Sadarilah olehmu, Allah itu Maha Tahu. Jadi tidak perlu kita susah-susah payah menceritakan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu susah payah menceritakan dan memberitahu Allah tentang kebutuhan-kebutuhan kita, tentang hajat kita, karena Allah sudah terlebih dahulu mengetahui semuanya. Banyak manusia yang terjebak di dalam doanya karena dia tidak menyangka bahwa dengan doanya dia akan terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Soal, kenapa kita bisa terhijab? Jawab, karena kita kehilangan Allah ketika berdoa. Soal, apakah alasannya? Jawab, karena yang tampak adalah kebutuhan dan hajat kita, bukan Allah tempat kita untuk bermunajat. Dan inilah yang membuat kita gagal untuk melakukan pendekatan dengan Allah, agar supaya bisa bertemu dengan Allah dan agar supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal, apa yang membuat orang gagal untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab, yang membuat orang gagal untuk sampai kepada Allah adalah karena mereka mendekatkan diri kepadanya bukan untuk tujuannya kepada Allah, tetapi untuk mengajukan berbagai macam permohonan dan keinginan. Karena mereka lebih mencintai urusan lahiriah yang cenderung ke duniawi ketimbang urusan alam kembali, yaitu akhirat. Kecenderungan orang melakukan pendekatan pada Allah karena mengharapkan sesuatu atau karena orang tadi dalam keadaan susah. Keinginan lahiriah itulah yang memenjarakan kita menuju ma'rifat. Ruang kosong antara jarak, jeda, pemisah yang merintangi kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Jalan penghalang tadi berupa semua keinginan lahiriah yang diistimewakan oleh nafsu keduniawian, karena ingin berkuasa, ingin kekayaan, inginkan kebahagiaan, dan banyak keinginan. Itu semua yang dinomorsatukan. Lahirlah keserakahan. Jika itu yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran kita, maka hati ini akan terasa gelap. Mana mungkin orang seperti ini dapat menuju kedekatan dengan Tuhannya? Padahal untuk mendekat kepadanya pun kita harus mencari cahaya. Jika tidak, tentu membabi buta. Nah, itulah penggoda atau penghalang manusia untuk meraih kedekatan dengan Allah yang perlu harus kita ingat dan kita sadari. Pertanyaan, kenapa ya banyak orang yang berdoa, beribadah, berikhtiar, tetapi bertambah stres dan gelisah? Jawab, itu semua disebabkan oleh niat dan cara pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempit. Sehingga bukan kalbunya yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi nafsunya. Pertanyaan, berarti kita tidak usah berdoa? Jawab, janganlah salah dan janganlah keliru.
Maksudku bukanlah untuk melarangmu supaya tidak berdoa, namun tujuan dari sebalik penyampaianku ini semua adalah menyuruhmu supaya melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya doamu cepat terkabulkan, bergerak secepat kilat atau burak. Dengarkanlah ini baik-baik supaya engkau tidak gagal faham. Doa itu adalah perintah Allah kepada kita, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Dan juga Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Dan lagi Allah berfirman yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku adalah dekat kepadanya dan aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Di sini Allah sudah jelas dan terang memerintahkan kepada semua hambanya untuk berdoa dan meminta kepadanya. Dan benar, Allah pun berjanji akan mengabulkannya. Namun menjadi umumnya, orang berdoa agar terwujud apa yang diinginkan, berikhtiar agar tercapai apa yang dicita-citakan. Padahal yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa dan berupaya semata-mata agar eksistensi kehambaan kita yang fakir, serba hina, serba tak berdaya dan lemah muncul terus-menerus di hadapannya. Bukan agar kita bisa mewujudkan apa yang kita kehendaki, karena hal demikian bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuruti kehendak kita. Ketahuilah olehmu, berdoa itu adalah perintah Allah. Jadi, apabila kita mengerjakan perintah, artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, kenapa Allah memerintahkan kita berdoa? Jawab, karena ketika manusia berdoa, seluruh kehinaan dirinya, kebutuhan dirinya, dan kelemahannya, serta keterberdayaannya muncul. Itulah hikmah utama dibalik Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ketika kita berikhtiar, pada saat yang sama kita menyadari betapa tak berdayanya kita. Sebab kalau kita berdaya, pasti tidak perlu lagi ikhtiar dan berjuang. Di sisi lain, kita dituntut untuk terus-menerus menegakkan hak-hak ketuhanannya, bahwa Allah berhak disembah, berhak dimohonin pertolongan, berhak dijadikan andalan dan gantungan. Tanpa penyerahan diri, berhak dipuji dan dipatuhi, berhak dengan segala sifat rububiyahnya yang maha mencukupi, maha mulia, maha kuasa, dan maha kuat. Semua harus terus tegak di hadapan kita, dan itu semua bisa terjadi manakala kehambaan kita hadir. Namun ironisnya, dalam ikhtiar dan doa, kita sering terjadi kita lebih memposisikan diri kita sebagai Tuhan dengan banyak memerintah Tuhan agar menuruti kehendak kita, kemauan kita, hajat kita, dan lain-lain sebagainya. Diam-diam kita tidak sadar telah menciptakan Tuhan dan berhala dalam jiwa kita agar dipatuhi oleh Allah Sang Maha Pencipta. Inilah piciknya iman kita kepadanya.
yang sering memaksanya sesuai dengan pilihan-pilihan kita, bukan pilihannya. Soal: lalu bagaimanakah caranya melihat kebenaran dari janji Allah yang katanya, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan? Jawab: ketahuilah olehmu, di dalam golongan yang percaya kepada janji-janji Allah itu ada sebagian yang berpenyakit, seperti yang dihadapi oleh sebagian orang yang berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa membuat tuntutan dengan doanya, dan orang yang percaya kepada janji Allah membuat tuntutan dengan amalnya, karena Allah berjanji memberinya sesuatu menurut amalannya. Jadi amalan seseorang ini tidak ikhlas kepada Allah, karena mereka mengerjakan sesuatu itu hanya karena mengharapkan balasan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi ini adalah bagian dari penyakit hati mereka. Soal: coba dijelaskan apakah alasannya? Bukankah itu Allah sendiri yang berjanji? Jawab: alasannya adalah karena kehendak dan perbuatan kita adalah anugerah daripada Allah. Jadi, apakah hak kita untuk menuntut Allah dengan doa dan amal kita? Memang benar, Allah berjanji untuk mengabulkan semua doa dan mengkaruniakan sesuatu menurut amalan. Tetapi tidak ada makhluknya yang layak menagih janji tersebut. Janji Allah kembali kepada dirinya sendiri. Jangan coba-coba menuntut janji Allah, karena andainya Dia menuntut kamu dengan amanah yang dipertaruhkan kepada kamu, niscaya semua amalan kamu akan hancur berterbangan seperti debu. Tidak ada walaupun sebesar zarah pun yang layak dipersembahkan kepadanya apabila kamu dihadapkan kepada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, beramallah dengan cara melihat bahwa datangnya rajin dirimu mengerjakan sesuatu amalan itu atau sesuatu ibadah itu, karena itu datangnya dari karunia Allah yang diberikan atas dirimu, bukan datangnya dari kuasamu, tetapi itu datangnya dari kuasa Allah yang memberikan gerak atasmu untuk mengerjakan sesuatu amalan atau ibadah. Jika engkau beramal dengan cara melihat bahwa datangnya sesuatu itu dari karunia Allah atas kita, maka kita tidak akan ada sedikit pun niat untuk menuntut kepada Allah balasan dari apa yang sudah kita kerjakan. Maka timbullah sifat ikhlas di dalam diri kita, dan terpancarlah nur ma'rifat di dalam hati kita, dan menjadikan hilanglah sifat keakuan pada diri kita. Jika sifat keakuan kita sudah hilang, maka lahirlah kesadaran kita bahwa hanya Allah sajalah tujuan kita, bukan yang lain selain daripada Allah. Jika Allah menjadi tujuan kita, maka keinginan yang selain daripada Allah akan hilang dengan sendirinya. Lantaran itu, berteduhlah di bawah payung rahmat dan keampunannya. Jangan diungkit-ungkit tentang amal kamu dan janjinya. Dengarkanlah ini. Di dalam ikhlas tidak ada kepentingan diri, semua karena Allah. Selagi kepentingan diri tidak ditanam dalam bumi, selagi itu ikhlas tidak tumbuh dengan baik. Dia menjadi sempurna apabila wujud diri itu sendiri ditanamkan. Bumi tempat menanamnya adalah bumi yang tersembunyi, jauh daripada perhatian manusia lain. Dia adalah umpama kubur yang tidak bertanda. Ketahuilah olehmu, wahai fulan bin fulan, wahai fulan binti fulan,
Sekiranya Allah mengkaruniakan kepada kita semua yang ada di dalam bumi dan langit, maka pemberiannya itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaannya. Andaikan Allah menahan dari memberi, maka tindakan demikian tidak sedikit pun menambah kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, dalam soal memberi atau menahan, tidak sedikit pun memberi kesan kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuhanannya adalah mutlak, tidak sedikit pun terikat dengan kehendak, doa, dan amalan hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendaknya. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 116. Oleh karena itu, hakikatnya menjalankan perintah doa itu lebih utama dibanding terwujudnya doa kita atau ijabah. Ikhtiar kita hakikatnya lebih utama daripada hasil yang kita inginkan. Perjuangan kita hakikatnya lebih utama dibanding kemenangan dan kesuksesannya. Ibadah lebih utama dibanding balasan-balasannya. Karena taat, doa, ikhtiar itu menjalankan perintahnya. Sedangkan balasan, ijabah, sukses, kemenangan bukan urusan manusia. Jika semua ini kalian sudah faham, maka kita akan memasuki kepada inti pembahasannya, yaitu bagaimanakah caranya agar doa kita bisa kun fayakun. Ini termaksud dari pembahasan yang sangat unik diperbincangkan, karena ini adalah dambaan setiap orang. Pertanyaan, apakah bisa doa kita kun fayakun? Jawab, bisa. Pertanyaan, bagaimanakah caranya? Jawab, caranya adalah apabila Allah sudah mencintaimu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, menjadi tangan yang dia memukul dengannya, menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, bagaimanakah caranya agar Allah mencintai kita? Jawab, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kalian juga akan bisa meraih keuntungan sebagaimana firman Allah yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Maka dari itu, jika engkau benar-benar mau doamu kun fayakun, maka berusahalah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila kita memperhalus pengertian dari firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 17, maka bukan engkau yang berdoa dikala engkau berdoa, melainkan Dia yang berdoa, dan bukan lagi engkau yang berkehendak dikala engkau berkehendak, melainkan Dia. Dan disitulah hakikat letaknya pintu kun fayakun yang sebenar-benarnya. Sekali lagi aku ulangi, dan disitulah hakikat letaknya pintu kun fayakun yang sebenar-benarnya. Sekarang akan aku ajarkan sedikit teknik atau cara berdoa dalam tingkat yang tertinggi, yaitu meminta agar supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Insya Allah. Atau bahasa lain, ilmu sifat lidah. Ilmu ini sangat berbahaya bila salah digunakan. Cara untuk mengamalkannya adalah silakan duduk diam dan lalu pejamkan matanya. Lidahnya ditekuk ke langit-langit mulutnya, atau ujung lidahnya disentuhkan ke langit-langit mulutnya. Hakikat di balik tekuk lidah ke atas langit-langit mulut adalah selain agar memperlancarkan udara masuk ke dalam paru-paru, cara ini juga sebagai penenang alami untuk sistem saraf dan mengklaim dapat dengan cepat mengurangi ketegangan. Di dalam olah kebatinan spiritual, menekuk lidah atau menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit mulut kita, di situ mengandung banyak misteri dan makna, agar semua perkataan kita bisa dituruti oleh makhluk Allah yang lainnya. Jika dia seorang bos atau pemimpin, insya Allah akan dipatuhi oleh bawahannya perkataannya. Jika dia seorang sales atau pedagang, maka insya Allah perkataannya akan memikat hati pelanggannya. Jika dia adalah dua pasangan yang saling jatuh cinta, maka insya Allah semua perkataannya akan dituruti oleh pasangannya. Tentunya semua itu akan berlaku atas izin Allah semata-mata. Sebab selama ini lidah kita tertidur atau selalu berada di bawah dan tidak pernah dinaikkan atau dibangunkan. Walaupun selama ini banyak orang yang menekuk lidahnya ke atas langit-langit mulutnya, mungkin masih ada banyak yang belum mengetahui makna hakikatnya. Di sini aku akan hanya membuka sedikit kajiannya. Dengarkanlah ini. Apabila kita sering menaikkan ujung lidah kita ke langit-langit mulut, artinya mengunci. Cukup segini saja. Kita lanjutkan. Apabila lidah kita sudah ditekuk ke atas sampai ujung lidah kita menyentuh langit-langit mulut kita, silakan tarik nafas panjang dan keluar panjang. Ulangi sebanyak 3 kali atau 7 kali, atau sampai pikiran dan perasaanmu tenang dan terasa damai. Setelah itu, tahan nafasmu dan ucapkanlah di dalam hatimu, innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran surat Yasin ayat 82. Namun yang dibaca oleh kalian cukup pada innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Ingat, namun yang dibaca oleh kalian cukup pada kalimat innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak usah ditambah artinya, karena dia akan bunyi dengan sendirinya.
Ulangi bacaan itu sebanyak 33 kali secara istiqomah. Tetapi kalau saat kita tarik nafas dan tahan, bacalah semampunya saja, mau 1 kali atau 2 kali atau 3 kali ulangan sesuai kemampuannya. Jika sudah tidak kuat, silakan nafasnya dihembuskan lalu tarik lagi. Ingat, jangan paksakan dirimu di saat menahan nafasnya. Jika engkau kuat tahan nafasnya dalam 1 kali bacaan, cukup dilakukan sampai 1 kali bacaan saja. Jika kamu kuat sampai 2 kali bacaan, cukup lakukan sampai 2 kali bacaan saja. Dan juga harus diingat, usahakan bacanya pelan-pelan atau slow. Jangan baca dengan cepat atau tergesa-gesa. Nanti penghayatannya kurang dan kurang meresap sampai ke dalam kalbumu. Setelah itu, bacalah doa di bawah ini sebanyak 7 kali atau sampai 11 kali. Caranya sama seperti yang pertama. Dan inilah doanya. Ya Allah, bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ulangilah bacaan ini sebanyak 3 kali atau 7 kali atau 11 kali atau secukupnya. Doa ini terlihat memang singkat, namun memiliki kelebihan yang sangat luar biasa sekali dan memiliki kedalaman makna atau arti. Setelah itu, apabila engkau mau berbicara dengan siapapun, maka sebelum engkau berbicara, tarik nafas panjang dengan ucapan "Hu" meliputi di dalam tubuhku. Lalu tahan dan baca, "Ya Allah, aku tidak bisa berbicara, silakan engkaulah yang berbicara." Dan hembuskan nafasmu lalu baca "Hu" meliputi di luar tubuhku. Tetapi jangan lupa baca basmalah sebelum memulainya. Jika amalan ini diamalkan oleh seorang pemimpin, insya Allah akan sangat bermanfaat. Atau jika amalan ini diamalkan oleh orang-orang yang berhubungan dengan banyak orang, siapapun dia, insya Allah sangatlah cocok dan bagus. Amalan ini apabila diucapkan pada sesuatu hajat atau kepada apa saja dengan penuh keyakinan, maka sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan keinginan kita. Namun harus diingat, amalan ini silakan diamalkan di jalan yang benar. Jangan digunakan untuk yang bukan-bukan atau dengan niat yang tidak baik atau jahat. Maka sekali-kali aku tidak akan meridhoinya dan tidak akan mengizinkan untuk mengamalkannya. Satu hal lagi, jika mau power energinya semakin dahsyat, maka senantiasa zikirlah di dalam hatimu. Allah, Allah, Allah. Kapanpun dan dimanapun engkau berada, agar supaya bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika zikir itu sering engkau ucapkan di dalam hatimu, maka apapun yang ada di dalam hatimu akan terkabulkan. Namun ingat sekali lagi, jangan pernah berpikir buruk kepada orang lain. Jika tidak mau, nanti ilmunya akan hilang. Dan juga harus disadari, bila sekiranya tercapai apa yang engkau hajatkan, janganlah pernah merasa terkabulnya hajatmu itu karena berkat doa ini atau amalan ini, melainkan itu semua bisa tercapai
dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala atasmu. Dan aku ijazahkan amalan ini bagi siapa saja yang mau mengamalkannya. Dan ucapkanlah qabiltu di bawah kolom komentar. Ketahuilah, faidah yang aku sebutkan ini barulah sedikit keutamaan dari sekian banyak keutamaan lainnya. Dan masih banyak keutamaan yang sangat istimewa. Namun cukuplah setakat ini dulu untuk kalian ketahui. Apabila kalian istiqomah, insya Allah kalian juga akan mendapatkan sendiri keutamaan yang tersembunyi lainnya. Soal: jika ada orang yang bertanya, masa orang yang belajar ilmu ma'rifat masih mengharapkan keutamaan atau faedah-faedah dari amalannya? Maka jawablah, selama engkau tidak tidur, maka engkau akan merasa ngantuk. Tidak makan, engkau akan merasakan lapar. Tidak minum, engkau akan kehausan. Dan bila engkau ditimpa masalah atau musibah atau ujian, engkau akan khawatir dan akan resah dan gelisah. Selama itu pula engkau akan membutuhkan amalan-amalan dan doa-doa. Lihatlah, sejak mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga sampai kepada nabi-nabi seterusnya, hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, rahmatan lil alamin, semuanya masih berdoa, apalagi kita. Seluruh sufi pun, seluruh wali Allah, semuanya berdoa dan mengerjakan amalan-amalan sebagai jalan ikhtiarnya atau jalan usahanya. Dan walaupun semua keputusan pada akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pula olehmu, dan Allah telah menjadikan doa sebagai satu hubungan seni di antara Dia dengan hambanya. Karena di saat berdoa, di mana kita meraih segala harapan dan keinginan kita dan menyelaraskannya dengan rencana Tuhan melalui hidup kita, ketahuilah olehmu, berdoa bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit. Karena ternyata berdoa berkaitan dengan soal kepasrahan hati, yakni kepasrahan untuk mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. Sekali lagi aku ingatkan, bagi yang mau mengamalkan dari apa yang sudah aku ajarkan ini, silakan diamalkan dan ucapkanlah qabiltu di bawah kolom komentar. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.